Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Firda Salsabila. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi video sebelumnya, yaitu pertemuan ke-6. Di sini kita akan membahas jika kita akan membuat sebuah logo ya. Sebagai contoh, di sini saya memiliki suatu brand yang belum mempunyai logo yang bernama Ketes atau Ketis. Jadi pertama-tama Ketis ini adalah sebuah toko yang menyediakan berbagai macam perlengkapan untuk kucing. Latar belakang dari adanya toko Ketis ini, yang pertama itu karena banyaknya cat lovers atau masyarakat yang memelihara kucing di desa saya atau di desa Kondalegi yang tak sebanding dengan tersedianya toko hewan peliharaan yang menyediakan berbagai kebutuhan hewan, terutama kucing, sehingga didirikanlah toko yang bernama Ketis yang menyediakan berbagai macam kebutuhan anabul. Tujuan dari toko ini didirikan yaitu untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan para kucing peliharaan masyarakat. Manfaatnya, para pemelihara atau pemilik kucing tidak perlu lagi keluar desa atau pergi ke kota hanya untuk membeli perlengkapan kucing. Jadi di toko Cats ini mereka menyediakan berbagai perlengkapan kucing yang sangat lengkap. Kenapa hanya perlengkapan kucing saja? Kenapa tidak yang lain? Karena toko ini berfokus kepada perlengkapan kucing ya. Jadi di sana itu sangat lengkap dan juga kalau dilihat perlengkapan hewan-hewan lain itu juga ada seperti kayak burung, ayam begitu juga ada. Dan di toko itu sebenarnya juga menjual beberapa kebutuhan kucing, cuman hanya beberapa dan tidak lengkap. Kebanyakan itu hanya menjual seperti makanan dan hanya satu jenis ya. Dan sementara di Ketis ini mereka memiliki banyak berbagai pilihan makanan, bahkan ada obat juga, dan juga ada perlengkapan seperti mainannya atau tali-tali kandang seperti itu. Lalu toko ini baru didirikan beberapa bulan yang lalu, jadi mereka melakukan promosi dengan mulut ke mulut atau dengan via IG. Jam operasional mereka yaitu jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Lanjut, setelah kita memiliki suatu masalah ya, maksudnya kita telah mengetahui suatu brand, maka kita juga harus tahu kebutuhan klien itu apa. Jadi ketika klien datang ke kita, kita bertanya kebutuhan klien itu apa, mereka ingin membuat apa dan kenapa mereka ingin membuat sesuatu itu pada kita. Dalam konteks ini dalam konteks klien Cats ya ini memerlukan sebuah logo yang pastinya fresh dan ikonik dan juga harus memiliki ciri khas. Dan pada segmen ini kita juga harus berkomunikasi dengan klien itu harus secara gamblang dan lugas dan jelas seperti itu ya. Karena agar tidak terjadi miskomunikasi dan juga kita harus membuat beberapa kesepakatan ketika sebelum mendesain agar pas waktu mendesain kita tidak menjumpai kejanggalan atau ketidaknyamanan hubungan antara klien dan desainer. Lalu apa saja sih yang harus dibicarakan? Yang pertama yaitu keinginan klien itu ingin desainnya seperti apa? Apakah mereka memiliki pandangan tentang desain yang akan kita buat atau mereka ingin
berbicara lebih spesifik logo seperti apa yang mereka inginkan. Lalu yang kedua, kesepakatan dalam harga. Kita juga harus mengetahui ya toko kalau usahanya kecil, kita juga tidak bisa mematok harga mematok harga yang mahal. Jadi kita juga harus melihat, klien ini membuat logo untuk apa, seperti itu juga penting. Jadi agar kita juga bisa memasang tarif harga yang cocok dan pas. Lalu yang kedua, kesepakatan, revisi, itu juga penting ya. Karena kalau kita tidak menyepakati revisi maksimal beberapa revisi, kita juga yang susah dan kita juga yang puyeng, seperti itu. Karena biasanya, eee, orang-orang itu maksimal tiga kali revisi lebih itu mereka, eee, me mematok harga lagi atau menarik tarif lagi jika revisinya lebih dari 3 kali. Lalu selanjutnya, keinginan klien. Jadi, ya seperti yang tadi, kita juga harus mengetahui apa sih keinginan klien itu, di dalam konteks masalah ini, klien ingin membuat suatu pandangan klien itu seperti ingin membuat suatu desain logo yang simpel, terutama dan juga ada unsur kucingnya. Warnanya juga tidak terlalu kalau bisa tidak terlalu, terang atau ngejreng seperti itu. Klien request ini juga perlu diperhatikan ya, karena kalau kita tidak memperhatikan klien request, nanti kalau desainnya sudah jadi, lalu jauh dari ekspektasi klien, itu kan kita juga yang salah, seperti itu. Jadi kita memang harus benar-benar berbicara mengenai apa yang akan kita buat kepada klien. Lalu sesudah itu tahapan membuat, logo. Kali ini dalam konteks kali ini saya akan membuat logo, dengan konsep yang cenderung ke arah modern design dengan kucing sebagai ikon utama. Nah, cara membuat logo ini ada beberapa step ya. Yang pertama yaitu kita harus membuat beberapa desain yang sekiranya, cocok dan benar-benar cocok cocok dalam brand dan juga cocok untuk permintaan klien, seperti itu. Jadi kita harus memperbanyak, sketsa desain sampai kita menemukan sketsa yang benar-benar, bagus dan cocok untuk brand tersebut. Lalu, setelah kita membuat sketsa yang banyak, sebaiknya kita menggunakan pensil agar lebih mudah untuk mensketsa dan juga, gampang untuk me-recover, maksudnya menggambar ulang seperti itu ya. Jadi itu juga penting. Lalu setelah membuat beberapa desain, kita kan pasti tidak bisa menggunakan semua, jadi kita harus menyeleksi. Nah, seleksi desainnya ini kita harus melihat, desain yang kiranya, eee, paling strong atau paling ikonik dari yang lainnya. Nah, di sini saya memilih desain yang ini, karena menurut saya ini sangat mewakili, Catfish karena ya, Catfish ini berfokus pada kucing, jadi kucing dan shop atau belanja. Jadi ini menurut saya desain yang cocok untuk toko Catfish. Lanjut setelah memilih desain, kita, fokus pada desain tersebut. Yang pertama kita bisa menambahkan beberapa detail, agar
desainnya itu lebih bagus dan juga enak dilihat ya. Lalu kita juga harus memperhatikan tipografi karena itu juga penting. Kita harus menentukan jenis tipografi apa yang cocok dan bagus untuk desain tersebut. Jadi di sini saya memilih dua referensi desain. Yang pertama ini kucing dengan troli ya, ini troli karena menurut saya Togetis ini berfokus pada kucing dan juga belanja. Jadi troli ini cukup mewakili kata belanja tersebut. Ini jika divisualisasikan akan seperti ini. Lalu selanjutnya saya memilih logo ini karena menurut saya itu simple dan juga ada unsur kucingnya, ya enak aja dilihat. Lalu untuk pemilihan warna, saya akan menggunakan warna kuning sebagai background agar dapat memberikan kesan ceria, karena juga kucing adalah salah satu hewan yang dapat membuat kita senang, juga mereka hewan yang ceria dan aktif. Selain warna kuning, saya juga akan menggunakan warna hitam agar memberikan kesan glamour atau mewah. Jadi untuk kucing ini kemungkinan saya akan menggunakan warna hitam dan juga tulisan-tulisan ini juga akan saya berikan warna hitam karena akan memberikan kesan glamour atau mewah itu tersebut ya. Kurang lebih itu presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.